Selamat siang, perkenalkan nama saya Nabila Putra Melina, NPM 18111124. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian dari jurnal yang berjudul Representation of People with HIV or AIDS in the Jakarta Post and Jakarta Globe, a Critical Discourse Analysis by Gigit Ecclesia and Ahya Ridho. Jurnal ini adalah penelitian untuk bertujuan memahami representasi dari pilihan transitivitas yang digunakan oleh laporan berita dari The Jakarta Post dan Jakarta Globe dalam melaporkan kasus HIV positif dan mengungkapkan ideologi yang mendasari representasi tersebut. Konsep 3 dimensi Verkloog di Critical Discourse Analysis diterapkan dalam penelitian ini. Studi juga mengandalkan tata bahasa fungsional systemicality, terutama dalam analisis transitivitas, dan 2 artikel terpilih dikumpulkan dari surat kabar The Jakarta Post dan Jakarta Globe. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua media berita tersebut dominan memberitakan orang dengan HIV or AIDS melalui proses material, kemudian dilanjutkan dengan proses verbal dan proses relasional. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa orang dengan HIV or AIDS dipresentasikan sebagai kelompok yang didiskriminasi dan terancam di The Jakarta Post. Sementara itu, mereka direpresentasikan sebuah kelompok teraniaya di Jakarta Globe. Terakhir, studi tersebut menemukan bahwa Jakarta Post berusaha untuk membangun bahwa orang dengan HIV or AIDS perlu lebih diterima dan dilindungi. Sementara itu, Jakarta Globe berupaya mengkonstruk ide bahwa ODHA or HIV perlu lebih diperhatikan. Singkatnya, kombinasi kedua tema tersebut secara substansial menguntungkan dalam wacana untuk mengekspos ideologi. Dan berikut adalah tabel analisis dari penelitian tersebut yang akan kita bahas. The Table 3.1 Example of Coding Used in Data Analysis, Kuswoyo and Ridho. Di sini kita dapat melihat sebuah tabel, the code and the data. Nah, di kode di situ ada kode yang 1-B-MA, dan datanya menunjukkan bahwa people with HIV or ADHA in the country still face rampant stigmatization and discrimination. Dan artinya kalau orang yang terkena HIV itu masih didiskriminasi di daerahnya, seperti itu. Nah, kemudian di bawah itu kita melihat ada 1,2,3 sama dengan number of paragraph sequence, A, B, C sama dengan clause sequence, MA material, ME mental, RE relational, BE behavioral, X existential, and VA is verbal. Menurut Halliday, ada 6 jenis proses transitivitas, yaitu material, mental, relasional, perilaku, verbal, eksistensial, dan selanjutnya setiap jenis proses yang berbeda diidentifikasi dan dikodekan dengan pernomoran dan inisialisasi rangkaian kausa yang muncul dalam data. Misalnya seperti data di atas, yaitu 1-B-MA, yang dimana orang dengan HIV atau ODHA di tanah air masih menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dengan yang merajalela. Kemudian di tabel selanjutnya ada tabel 3.2 Example of Data Classification, dan di situ ada nomor 1, 2, dan 3 dan beda-beda kode. Nomor 1 kodenya 1-A-MA, dan datanya Purwotomo 74 Public Elementary School in Surakarta, Central Java Expert, and 40 student. Dan di situ ada type of transitivity process. Ada material, ME, RE, BE, EX, MVE. Dan data kedua ada 1-B-RE, 14 students were identified as positive for HIV or AIDS. Dan data terakhir adalah 2-A-BE, parents and guardian of other students allegedly threatened the school management.
Peneliti menghitung jumlah total setiap jenis transivitas dan menyajikan hasilnya dalam bentuk persentase. Hasil persentase disajikan dalam bentuk grafis sehingga total jenis proses transitivitas yang berbeda dapat dipahami dengan jelas. Ketiga, menganalisis data. Model 3 dimensi Verkloog digunakan untuk menganalisis data. Verkloog 1995 mengajukan 3 model dalam menganalisis wacana: deskripsi, analisis teks, interpretasi, analisis pemrosesan, dan penjelasan, analisis sosial. Terakhir adalah mempresentasikan temuan. Dalam tabel di atas, kita ketahui bahwa SD Negeri Purwotomo 74 sekolah di Surakarta, Jawa Tengah mengeluarkan 14 siswa yang transitivitas melalui material. Dan 14 siswa diidentifikasi sebagai positif HIV or AIDS yang proses transivitasnya melalui relasional. Dan terakhir, orang tua dan wali siswa lainnya diduga mengancam manajemen sekolah yang proses transivitasnya melalui behavior atau perilaku. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa ini menunjukkan data-data laporan tentang SD Negeri Purwotomo yang muridnya terkena dampak penyakit HIV or AIDS. Dan perlu kita ketahui bahwa penyakit HIV or AIDS jangan terlalu didiskriminasi karena mereka hanya perlu perhatian dan kita harus lebih memberikan support kepada mereka. Sekian penjelasan saya tentang jurnal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.